Oke, Anda bikinin punya mbaknya dulu ya. Gua dulu dah biar cepet. Lah saya duluan lah bu. Lah gua mau jemput anak sekolahan ini. Ya kagak bisa gitu. Ini macam nih teman-teman ya, yang biasanya keburu kayak gini adalah ya sikap-sikap, tidak semuanya, nah, tidak semuanya seperti ini, tapi kebanyakan orang Indonesia kalau belanja-belanja ya beginilah kebanyakan teman-teman ya. Beginilah risikonya loh teman-teman ya. Seharusnya kalau memang sudah habis ya sudah, nggak usah maksa gitu ya. Nggak ngantri bang. Nggak ngantri. Dari sini bang, dari sini. Astagfirullah. Indonesia adalah budaya mengantri. Tanpa perlu ada orang yang mengatur atau petugas yang berteriak untuk mengatur, mereka sudah otomatis membentuk barisan untuk antrian. Budaya ngantri. Ngantri sih ada, ngapain orang ada jejer sepanjang itu? Hai, halo. Oke, berjumpa lagi dengan saya, Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya. Semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini sebuah video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama RJ Story ID, teman-teman ya. Dan video ini bertajuk tentang Indonesia versus Malaysia soal beratur siapa lebih beradab. Dan ini banyak pendapat, dan salah satunya ada ulama Indonesia mengatakan bahwa rakyat Malaysia jauh lebih beradab dalam hal beratur dibandingkan dengan rakyat Indonesia. Wow, teman-teman ya, ini sekelas ustadz loh. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama-sama. Let's go. Hai guys, selamat datang kembali di channel RJ Story. RJ Kali Story. ini kita akan membahas topik yang sederhana tapi sangat penting, yaitu Sederhana tapi sangat budaya penting. beratur atau antre antara Indonesia dan Malaysia. Oke. Walaupun terlihat sepele, cara seseorang beratur sebenarnya mencerminkan sikap, disiplin, dan juga kesadaran sosial dalam masyarakat. Jadi, pastikan guys, tonton sampai habis ya. Bang, gua beli dong hotdog 3 buru ya. Gua mau jemput anak sekolahan ini. Oke, Anda bikinin punya mbaknya dulu ya. Gua dulu dah biar cepet. Lah saya duluan lah bu. Lah gua mau jemput anak sekolahan ini. Ya kagak bisa gitu. Ini macam nih teman-teman ya, yang biasanya keburu kayak gini adalah ya sikap-sikap, tidak semuanya, nah, tidak semuanya seperti ini, tapi kebanyakan orang Indonesia kalau belanja-belanja ya beginilah kebanyakan teman-teman ya. Tapi catatan ya, tidak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu. Itu dong bu, saya duluan. Lah ngapa sama orang tua? Ya kagak bisa, saya ngantri duluan. Udah. Bisa gitu dong bang. Udah deh, Udah nih Anda bikinin nih langsung nih. Anda bisa bikin dua-duanya langsung kok, tenang aja. bang. Ah lama amat. Iya, ini Anda proses sebentar. Lu niat dagang kagak sih? Astagfirullahaladzim, sabar. Lama banget lagian lu masak begini Astagfirullah, doang. Bisa astagfirullah. di rumah. Cuma Astagfirullah. Ini ya Bu, berapa deh? 45.000. Ini deh nih. Bu, duit 40.000 doang, kurang goceng. Ya lah timbang 5.000 doang lu merkiamat sama gue itu punya pahala sama orang tua ah. Astagfirullahaladzim. Senang sama orang tua lu, lawan aja sama orang tua lah. Itu nggak apa-apa bang, uangnya kurang. Gak apa-apa Mbak, gimana namanya risiko dagang ya. Kita mau kurang ajar juga takut kualat sama orang tua. Iya sih, ya udah nih bang, saya lebih 5.000 tadi buat si ibu-ibunya. Ya Allah, makasih banyak nih Mbak, baik nggak banget apa-apa nih. tuh. Serius? Iya nggak apa-apa bang. Serius? Iya. Alhamdulillah. Nih Mbak, makasih banyak ya. Iya bang. Oh, baiknya hatinya. Alhamdulillah. Hampir aja hilang goceng. Balik lagi. Misi pak. Pak maaf ya di video. Iya. Satu lagi. Misi pak. Ya, Udah nggak apa-apa. Iya. Oh maaf ya di videoin. Misi pak, bentar. Amat. Bentar. Ya udah habis. Udah habis pak. Udah pak, udah nggak ada pak. Satu lagi Bu. Nggak ada. Habis. Bu, itu masih ada di belakang Bu. beginilah risikonya loh teman-teman ya. Seharusnya kalau memang sudah habis ya sudah, nggak usah maksa gitu ya.
Gerakan dia, gerakan dia. Gerakan dia, weh, gerakan dia. Jangan diisi ya bang, jangan diisi. Gerakan dia. Gerakan dia ya, gerakan dia. Iya teman, ini kan seharusnya beratur loh teman-teman ya. Ini langsung maju ke depan, kasihan yang ngatri gitu kan. Parah lah. Dari sana. Bang. 10.000 aja bang, wanita diduga PNS nyerobot antrian berujung malu. Gila. Nggak ngantri bang. Nggak ngantri. Dari sini bang, dari sini. Astagfirullah. Dari sini. Terus cari ribut saja sih. Bang, bang. Jelas-jelas itu ngantri loh. Aduh. Ya, cari ke Pak. Sesuai antrian. Sesuai antrian. Sesuai antrian. 10.000 aja, Pak. 10.000. Antri, antri. 10.000. Berapapun itu sih Bu, Mbak, berapapun itu, 5.000 saja. Kalau ngantri harus ngantri, beratur ya harus beratur, jangan nyerobos kayak gini. Ya. Itulah Indonesia. 10.000. Antri loh. Sesuai dengan aturan aja, sesuai dengan aturan. Apa? Hah? Ada karena 10.000. Oh, udah salah tuh, woi. Ada 10.000. 10.000. Jadi mau apa? Antri, antri peraturannya. Cepat bang, ini apa? Diteriak malu, pada akhirnya malu. Kalau kita perhatikan di Indonesia, masih cukup banyak situasi di mana orang-orang kurang beradab dalam hal beratur. Fenomena seperti memotong antrian, menyerobot dari samping, atau pura-pura tidak tahu aturan masih sering terjadi, terutama di tempat-tempat umum seperti stasiun, pasar, atau bahkan saat membeli makanan. Sikap seperti ini bukan saja menyusahkan orang lain, tetapi juga menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya betul. menghormati hak sesama. Walaupun tidak semua orang bersikap demikian, namun kebiasaan ini masih menjadi masalah yang cukup umum dan sering dikeluhkan oleh masyarakat. Orang Malaysia ni pelik. Kalau ada line panjang, semua ikut. Lepas tu tanya, ini queue untuk apa ya? Itulah kita curious dan kiasu. Tapi itulah yang buat Malaysia unik. Awak pula kiasu pasal apa? Cuba komen kat bawah. Malaysians queue. Very controlled one. Everywhere I go. I'm at LRT. Everybody come, sit down. But the moment the train arrive, wow, suddenly all queue jadi Formula One pit stop. Way. So organized. Selain budaya menjaga kebersihan, budaya yang saya kagumi dari orang-orang di Malaysia adalah budaya mengantri. Tanpa perlu ada orang yang mengatur atau petugas yang berteriak untuk mengatur, mereka sudah otomatis membentuk barisan untuk antrian. Walaupun sedang rush hour seperti ini, mereka saat menunggu LRT atau MRT itu tidak ada yang berebutan. Barisan akan terbentuk sendiri tanpa ada orang yang melanggar barisan atau antrian. Antriannya itu ada di bagian kiri dan kanan dari pintu masuk, karena bagian tengah itu dipersilakan untuk orang yang akan keluar atau turun dari MRT atau LRT. Jadi tidak akan berdesak-desakan atau dorong-dorongan. Iya. Kalau sudah sadar kayak gini kan enak temen ya. Sama-sama enak, sama-sama diuntungkan, sama-sama ya pokoknya serba enak lah.
Nah, selain antri atau beratur saat masuk LRT atau MRT, mereka juga punya kebiasaan saat di eskalator. Di bagian kiri itu untuk mereka yang hendak diam atau mengikuti jalan eskalator, dan di bagian kanan itu dikosongkan karena dipakai untuk laju atau jalur bagi mereka yang terburu-buru atau hendak berjalan saat di eskalator. Dan walaupun tidak terlihat orang yang sedang berjalan atau terburu-buru, bagian sebelah kanan itu ya berusaha tetap dikosongkan. Keren ya mereka. Budaya ngantri. Ngantri sih ada. Ngapain orang ada jejer sepanjang itu? Ngantri. Ngantri apa? Bis. Wajib ngantri. Coba kita rebutan siapa yang dulu. Umat Islam gak punya adab. Kan begitu. Jangan dong. Kita harus paling ngasih contoh yang baik. Sebenarnya ngantri itu cuman kalau di luar Islam itu kan karena mereka takut gak enak dipandang oleh orang. Dipikir orang yang tidak beradab. Tapi dalam Islam ngantri itu sebetulnya suatu akhlak yang sangat mulia. Ithar, mendahulukan orang lain. Mana kita tidak mengamalkannya? Mendahulukan orang lain itu kan penting. Sekarang sudah nggak peduli. Kalaupun harus mendahului, minta izin, mohon maaf. Saya mendesak. Ibu saya sakit, saudara sakit. Anda izinkan saya mendahului, minta sopan santun dong. Seperti di toilet kan begitu. Perlu Anda tahu ngantri. Kalau Anda sakit perut nggak kuat, Anda minta tolong, Pak, boleh saya minta izin duluan? Langsung robot aja begitu. Mata Islam model apa begitu. Islam mengajarkan kebaikan akhlak. Sangat-sangat terharu ya kayak di sini. Terharu. Soalnya beratur juga nggak berebutan gitu ya. Iya. Saling ngerti mereka itu. Saya baru tahu loh Bu, kalau di Masjid Sri Sendayan ini. Ini kayak kuliner teman, channel si Abang kuliner itu, masya Allah, dia selalu ke Malaysia. Disediakan tenda sampai ke belakang sana. Meja-mejanya juga. Dengan itu, saya mau video dulu. Ini saya lihat ya, wah lihat tuh, beratur panjang guys. Masya Allah, beratur panjang nih. Patut dicontoh. Ke belakang sana, tuh, kita tengok tuh, wow, mantap. Seronok. Tuh. Sampai sana guys. Wow, mantap. Super gila mantap. Parkirannya juga rapi loh. Ditambah gak ada tukang parkir lagi. Gak semua orang Indonesia itu pantas tinggal di Malaysia. Karena hanya orang yang berquality, good attitude, dan punya tingkat kedisiplinan yang tinggi aja. Ya, Indonesia sama Malaysia itu memang serumpun. Dan juga ada budaya yang mirip. Seperti bahasa, tradisi Islam, makanan tradisional, dan pakaian tradisional. Tapi yang bikin aku respect dengan orang Malaysia, mereka tidak ada yang kepo dengan urusan kita. Tidak ada yang berisik dalam public transport, tidak ada potong antrian, dan penuh kesabaran dalam hal mengantri. Hal kecil seperti ini, kita sebagai orang Indonesia yang patut dicontoh dari tetangga kita. Contohi adab dan attitude mereka, contohi etika mereka, karena jujur ya, pas aku baru pindah ke sini, aku juga sempat kaget. Kok bisa ya orang-orang di sini sesantai itu tapi tetap tertib? Dan aku sadar, ternyata hidup nyaman itu bukan karena tempatnya aja, tapi karena orang-orangnya juga ikut jaga kenyamanan. Hal simple misalnya, kalau di tempat umum, mereka ngerti kapan harus berbicara, kapan harus diam. Kalau ada orang jalan pelan, mereka juga nggak langsung ngegas, tapi mereka sabar. Dan dari situ, aku belajar satu hal. Adab itu bukan buat kelihatan baik, tapi emang buat bikin hidup orang lain lebih mudah. Jadi, kalau kamu ngerasa pengen ngerantau ke Malaysia bukan cuma soal kerja atau gaji, karena Malaysia itu bukan tempat buat yang cuma pengen tinggal, tapi tempat buat yang menurut aku pribadi siap untuk berkembang. Ini saya di Malaysia mau naik gondola. Budaya antri di sini juga tetap tertib ya. Yuk kita lihat seperti apa barisan budaya antri ketika mau menaiki gondola. Cable car ya tuh. Gondola ini ke Genting ini. Saling mengerti, masya Allah. Oke. Mantap lah. Harga tiket untuk naik gondola ini sekitar 20.000 ya Bu Dokter ya. 20 ringgit coba. Berapa? 20 ringgit. 20 ringgit. Tapi kalau nyambung ke Tower KL, totally 80 ringgit. Oke. Jadi kalau mau naik gondola di Malaysia ini untuk berlibur di hari-hari biasa ya, karena kalau di hari-hari liburan itu pasti udah penuh banget ya. Ini aja masih pagi saya di sini.
Di Malaysia ini kita jam setengah 12 siang ya. Di Indonesia itu sekitar jam 10 ya. Sekitar setengah 11. Jadi ada perbedaan 1 jam antara Indonesia dengan Malaysia. Ya. Berempat. Nah, di sini untuk menaiki gondola ini sila ya. Sila kanan, sila kiri gitu ya. Tapi intinya tertib begitu. Mereka bersama-sama tapi dari sisi kanan dan sisi kirinya tertib untuk memasuki gondola. Yuk. Kalau anda mau nak dia do, NOOA. Ini mari, ini om punya, angkat. Okey, ayo. Sini bu. Santa. Aku lagi naik gondola. Aku lagi naik gondola. Berada di Genting Highlands. Berbeda dengan situasi di Malaysia, budaya beratur di sini boleh dikatakan jauh lebih tertib dan teratur. Kebanyakan masyarakat. Oke, teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi saya akui memang benar teman-teman ya. Budaya beratur, ada beratur orang Malaysia itu jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Gak berebut, santai, baik di lift, baik di kedai, dimanapun itu, baik di kereta api, gila enak di Malaysia. Rakyatnya selalu ngerti satu sama lain. Berbeda dengan Indonesia, keburu-keburu ya, sama-sama keburu, cuman kalau keburu jangan beli itu, jangan beli ini, berangkat aja ya. Kalau pengen harus beratur kan, seperti itu. Masya Allah. Oke, itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga di subscribe channel daripada Hai Merbat TV ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.